Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada naiknya suhu bumi, tetapi juga dapat memperburuk kualitas udara. Karena itu, penting bagi kita untuk bisa memprediksi tingkat pencemaran udara agar tindakan pencegahan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami yang beranggotakan saya, lalu Kevin Prodi Handal, dan teman saya, Fahmi Irfan Faiz, akan mempresentasikan proyek machine learning yang kami kerjakan dengan tema SDG 13, perubahan iklim dan dampaknya. Judul dari proyek kami berjudul Aplikasi Algoritma Gradient Boosting Regression untuk Prediksi Indeks Pencemaran Udara di Jakarta tahun 2021 sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dengan tema SDG 13. Masuk ke bagian problem statement, di kota besar seperti Jakarta, polusi udara jadi salah satu masalah lingkungan yang cukup serius. Setiap hari, aktivitas transportasi, industri, dan pembakaran sampah menghasilkan berbagai polutan yang bisa berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Sayangnya, masyarakat seringkali belum tahu seberapa buruk kualitas udara yang sedang terjadi, kecuali setelah berdampaknya mulai terasa. Oleh karena itu, kami ingin membangun sebuah model machine learning yang bisa memprediksi nilai indeks standar pencemaran udara ISPU berdasarkan parameter-parameter polutan utama. Pada dataset details, dataset yang kami gunakan berasal dari portal resmi Satu Data Jakarta dengan judul Indeks Standar Pencemaran Udara ISPU tahun 2021. Dataset ini mencakup data dari berbagai stasiun pemantauan di Jakarta sepanjang tahun 2021 dengan komponen-komponen seperti berikut: periode data, tanggal, stasiun, PM10, PM25, dan seterusnya. Objektif kami dalam proyek ini adalah memprediksi nilai ISPU menggunakan model regresi dengan algoritma gradient boosting. Lewat model ini, kami berharap bisa memberikan estimasi yang akurat terhadap kualitas udara, menjadi alat bantu awal untuk memantau kualitas udara sebelum data real-time tersedia, serta memberikan insight yang bermanfaat bagi masyarakat maupun pembuat kebijakan dalam upaya mitigasi polusi udara. Metodologi yang kami gunakan pada proyek ini, kami menggunakan regresi sebagai pendekatan utama. Kemudian kami memilih metode regresi karena permasalahan yang kami angkat berfokus pada prediksi nilai numerik, yaitu nilai ISPU, Indeks Standar Pencemaran Udara di wilayah DKI Jakarta berdasarkan data tahun 2021. Dengan regresi, kami bisa memodelkan hubungan antara variabel input seperti waktu, lokasi, dan kadar polutan terhadap nilai ISPU secara kuantitatif. Untuk menerapkan metode ini, kami menggunakan teknik gradient boosting regression. Gradient boosting sendiri merupakan algoritma ensemble learning yang bekerja dengan menggabungkan beberapa model prediktif sederhana secara bertahap untuk memperbaiki kesalahan dari model sebelumnya. Kami memilih gradient boosting karena beberapa alasan, yaitu mampu menangani hubungan nonlinear antara fitur dan target, dapat mengurangi error secara bertahap lewat proses boosting, kemudian cocok untuk data yang kompleks dan memiliki banyak fitur yang saling berinteraksi, lebih akurat dan fleksibel dibanding regresi linear biasa. Singkatnya, regresi adalah pendekatan metodologis utama dalam proyek ini, sementara gradient boosting menjadi strategi implementasi yang kami gunakan untuk membangun model prediktif yang akurat. Kemudian implementasinya dalam pengembangan proyek ini kami telah sepenuhnya mengikuti semua panduan implementasi yang telah digunakan. Yang pertama, kami menggunakan Python di Jupyter Notebook dan seluruh algoritma yang dikembangkan dari nol from scratch tanpa menggunakan library machine learning seperti scikit-learn. Kemudian untuk manipulasi data dan visualisasi, kami hanya menggunakan library yang diizinkan yaitu NumPy, Pandas, Matplotlib, serta OS Module. Untuk proses data splitting, kami menerapkan dua modul. Yang pertama adalah pembagian data secara manual menggunakan rasio 80-20, 80 sebagai trend dan 20 sebagai task. Kemudian evaluasi performa model dengan metode K-fold cross validation yang juga kami implementasikan dari awal tanpa bantuan fungsi eksternal. Oke, baik. Saya izin melanjutkan penjelasan dari teman saya, Kevin. Jadi di sini saya melampirkan visualisasi grafik gradient boosting regression yang berfungsi untuk memprediksi kadar PM2,5 tanpa menggunakan K-fold cross validation. Nah, dalam kasus ini, titik dan garis yang berwarna biru dan merah, maksud saya biru dan oranye merepresentasikan dua hal yang berbeda, yaitu untuk yang biru merepresentasikan nilai-nilai aktual, data aktual nih dari variabel PM2,5, sedangkan titik dan garis berwarna oranye merepresentasikan data-data prediksi PM2,5 dari model yang kami kembangkan. Nah, dalam kasus ini nampak bahwa prediksi nilai aktual dari PM2,5
cukup jauh dengan nilai aktual dari PM2,5 yang menggunakan algoritma gradient boosting regressor tanpa menggunakan K-cross validation. Dan untuk slide selanjutnya, di sini nampak bahwa dengan menggunakan K-fold cross validation, hasil performanya akan jauh lebih meningkat. Yang dimana kami dalam kasus ini, kami menggunakan fold terakhir yaitu fold 5 untuk mengoptimasi model yang kami kembangkan ini. Dan bisa dilihat di sini bahwa hasil prediksinya cukup mendekati dengan nilai aktual PM2,5 dari gambar. Kemudian eh, memasuki ke distribusi errornya, dari gambar nampak bahwa berikut adalah gambar distribusi error prediksi PM2,5 yang dimana distribusi ini merepresentasikan selisih antara nilai aktual dengan nilai prediksi. Dengan sebagian besar errornya berada di kisaran antara nilai min 10 sampai 10 yang terpusat di sekitar 0. Dari sini kita bisa menangkap insight baru bahwa modelnya ini cenderung overestimate alias banyak error negatif dan distribusinya cukup stabil meskipun ada beberapa outlier di samping-samping, di samping kiri dan samping kanan. Nah, umumnya prediksinya cukup akurat, tapi masih bisa ditingkatkan lagi untuk kasus yang lebih ekstrim. Kemudian di sini saya melampirkan potongan source code yang menghasilkan output MAE atau mean absolute error dan RMSE yang berarti root mean square error. Nah, dalam kasus ini nampak bahwa modelnya memiliki akurasi yang cukup akurat dengan deviasi rata-rata sekitar 16 sampai 19 satuan. Dalam kasus ini nilai RMSE lebih dari nilai MAE yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa prediksi yang cukup meleset atau jauh dari outlier. Atau meleset jauh atau bisa disebut outlier. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini memiliki performa prediksi yang cukup baik. Namun masih dapat ditingkatkan terutama dalam mengurangi error yang ekstrim. Nah, berdasarkan visualisasi grafik data berikut, dapat ditarik kesimpulan bahwa model dapat menangkap sejumlah pola umum, namun terdapat deviasi signifikan pada beberapa titik yang menjadi salah satu ruang pengembangan diri dalam proyek yang kami kembangkan ini. Nah, berikut saya lampirkan source code lagi, yang dimana ini menghasilkan korelasi antara fitur yang kami gunakan sebagai variabel independennya untuk memprediksi variabel PM2,5. Nah, dari sini nampak bahwa yang korelasi yang tertinggi dicapai oleh PM10 dan SO2 yang berarti korelasinya itu sangat tinggi terhadap terhadap kontribusi dalam memprediksi variabel PM2,5 ini. Yang berarti bisa dikatakan PM10 dan SO2 adalah indikator kuat. Ya. Sedang berkebalikan dengan O3 yang memiliki korelasi terendah. Nah, berdasarkan output dari source code model Python tersebut, yang dan dari gambar yang sudah saya lampirkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai MAE dan RMSE cukup konsisten antara setiap fold, yang menunjukkan stabilitas model dan nilai R squared yang berkisar antara 0,35 sampai 0,65, yang menandakan bahwa model ini cukup mampu menjelaskan variasi data, namun masih bisa ditingkatkan lagi supaya nilai R squared-nya semakin besar. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan slide seperti sebelumnya, algoritma gradient boosting regression yang kami kembangkan mampu memprediksi nilai PM2,5 secara moderat dengan dasar korelasi Victory yang kuat dan validasi silang yang stabil. Tetapi masih terdapat room of improvement atau ruang pengembangan untuk mengoptimalkan performa prediksi melalui peningkatan teknik fitur engineering, eksplorasi hampir parameter tuning, uji coba algoritma lain seperti random forest regression atau algoritma lain yang memungkinkan, dan penyesuaian tahap preprocessing. Sekian dari saya, terima kasih.